Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih baik-baik aja ya. Semoga akan seterusnya baik-baik aja. Baik fisiknya, baik hatinya, baik jasmani dan rohaninya. Semoga. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai pertidaksamaan kuadrat kan ya, pertidaksamaan kuadrat sama pertidaksamaan pecahan yang kalian kerjakan secara berkelompok dua orang. Itu hebat, kalian sudah mengerjakannya dengan baik, walaupun sebelumnya saya belum pernah ngajarin kan ya, cuma ngasih arahan-arahan aja, kemudian kalian bisa menyelesaikannya. Itu udah keren banget, applause untuk kalian. Jadi sekarang kita bahas lagi pertidaksamaan pecahan, karena sebenarnya pertidaksamaan pecahan ini banyak bentuknya. Jadi yang kalian baru kerjakan itu masih awalnya gitu ya, masih konsep dasarnya, tapi kalian udah memahaminya dengan benar, konsep dasarnya. Jadi harus dipegang tuh konsep dasar yang kalian sudah dapatkan. Oke, kita kemarin sudah pertidaksamaan kuadrat, udah, kemudian pertidaksamaan pecahan. Nanti kita akan belajar pertidaksamaan irasional dan mutlak ya. Terus ini nggak usah saya bacakan ya, waktu itu udah pernah. Pembahasan soal kelompok, ini soal kelompok yang tugas pertama, tugas kelompok pertama ini juga udah, kalian juga udah memahaminya dengan baik. Terus ke pertidaksamaan pecahan. Nah, berarti pertidaksamaan pecahan itu kemarin yang bedain persamaan dan pertidaksamaan itu selalu, kalau pertidaksamaan itu ada tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Pecahan itu berarti ada pembilang sama penyebut kan ya. Kalian udah bener nih pada nyebutinnya. Kalian nyebutannya yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, kemarin ada pertanyaan juga kan, pembilang itu boleh 0 atau enggak? Dan banyak dari kalian bilang kalau pembilang itu boleh 0. Itu benar ya, boleh 0. Kenapa? Kalau misalkan kita hitung tuh di kalkulator, kalau misalkan ada 0 bagi 5 itu nanti hasilnya pasti 0 atau terdefinisi gitu ya, ada nilainya, definisi itu. Jadi kalau yang penyebut itu boleh 0 atau enggak? Kalian kebanyakan bilang tidak boleh. Tidak boleh 0. Iya, benar juga. Tidak boleh 0. Karena kalau misalkan kita hitung di kalkulator, itu 5 dibagi 0 itu sama dengan tak hingga ya, atau enggak tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Itu udah benar ya. Jadi kalian udah bisa menyimpulkan bahwa pembilang itu boleh 0, penyebut tidak boleh 0. Itu konsep dasar untuk masuk ke bab pertidaksamaan pecahan. Jadi langkah-langkahnya itu sama kok kayak kemarin, cuma di sini karena pecahan berarti kan ada pembilang sama penyebut kan ya. Berarti kita cari nilai x atau akar-akarnya dari si pembilangnya, si fx sama gx-nya. Misalkan di sini ada x min 5 per x plus 6 lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 deh, lebih dari sama dengan 0. Berarti kita cari dulu menentukan akar-akar atau nilai x dari fx. Fx-nya itu pembilangnya kan ya, pembilangnya itu x min 5, kita sama dengan 0. Jadi di sini ketika nyari nilai x-nya itu nggak usah pakai tanda pertidaksamaan, jadi disama denganin 0 aja gitu. Jadi nggak usah pakai tanda pertidaksamaan. Berarti x min 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 5. Yang penyebutnya juga berarti x plus 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 6. Itu ya, itu langkah pertama. Terus yang langkah kedua, menempatkan akar-akar tersebut pada garis bilangan. Ya udah, berarti kalau udah dapat nilai x-nya, kita bikin garis bilangan. Terus tempatkan nih si nilai-nilai x-nya atau akar-akarnya di garis bilangan. Berarti paling sebelah kiri itu ada min 6, nah sebelah kanan ada 5. Kemudian kita tentuin bulatannya itu kosong atau penuh gitu. Negatif 6, kita lihat negatif 6 itu berada di mana.
pembilang atau penyebut. Penyebut kan ya didapatnya dari si penyebut. Nah, penyebut tadi apa? Penyebut itu tidak boleh 0. Berarti negatif 6-nya ikut atau enggak? Bulatannya kok kosong karena negatif 6-nya enggak ikut. Kalau misalkan negatif 6-nya ikut, berarti di sini X-nya kita ganti jadi negatif 6. Negatif 6 tambah 6 jadi hasilnya 0. Padahal penyebut kan enggak boleh 0. Makanya negatif 6-nya itu enggak ikut. Enggak ikut itu berarti golongannya kok kosong. Kalau negatif 6-nya ikut, berarti bulatannya penuh ya, karena dia di penyebut. Penyebut itu enggak boleh 0, makanya dia bulatannya kok kosong atau negatif 6-nya enggak ikut. Paham ya? Terus yang 5 ini dapat dari pembilang. Pembilang itu tandanya bulatannya kosong atau penuh. Ini bulatannya penuh. Dilihat dari mana? Dilihat dari di soalnya. Di soalnya di sini kan lebih besar sama dengan. Kalau ada sama dengan berarti kan bulatannya penuh kan ya. Berarti si 5-nya nanti penuh. Jadi tergantung soalnya. Kalau soalnya itu nanti cuma tandanya itu lebih dari, berarti nanti si pembilangnya itu, nilai X pada pembilangnya itu bulatannya kok kosong. Jadi ngikutin soalnya ya. Pokoknya intinya, jadi kesimpulannya itu penyebut itu selalu bulatannya kosong. Nilai X pada penyebut itu selalu bulatannya kosong. Kalau pembilang, nilai X pada pembilang itu ngikutin di soal. Kalau soalnya itu lebih dari sama dengan atau ada sama dengannya, itu berarti bulatannya penuh. Kalau nggak ada sama dengannya berarti bulatannya kok kosong gitu. Oke ya. Terus yang ketiga itu menentukan tanda positif atau negatif pada garis bilangan. Berarti pakai uji titik lagi kan ya. Uji titik kayak kemarin-kemarin. Berarti kita paling gampang itu di 0. Berarti kalau 0 kita masukin nih ke persamaannya. Berarti 0 kurang 5 itu hasilnya negatif kan ya. Terus kalau yang bawah 0 tambah 6 hasilnya positif. Berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kalau udah negatif di tengah-tengah berarti samping-sampingnya pasti selang-seling kan ya, jadi positif. Yang ini juga positif. Terus yang keempat itu menetapkan penyelesaiannya. Kalau tandanya kurang dari itu yang diambil itu yang negatif. Kalau tandanya lebih dari itu yang diambil yang positif. Ini ya, kurang dari itu negatif, lebih dari positif. Ya udah, berarti ini kan tandanya lebih dari sama dengan kan ya. Kalau lebih dari berarti ambil yang positif. Ya udah deh, berarti di sini jadinya X kurang dari min 6. Ini kurang dari aja ya, nggak ada sama dengannya. Kenapa nggak ada sama dengannya? Karena bulatannya kosong. Terus yang satunya berarti X lebih dari sama dengan 5. Kenapa sama dengan? Karena bulatannya penuh gitu. Jadi X kurang dari 6, X kurang dari min 6 atau X lebih dari sama dengan 5. Jadi berpengaruh tuh bulatan kosong atau bulatan penuhnya. Jadi harus kalian perhatikan banget ya. Nah, ini kita bahas yang soal di LKPD. Tuh, ini rata-rata udah bener kok, walaupun masih ada yang belum tepat gitu ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Yang penting kalian tahu konsepnya bahwa penyebut itu tidak boleh 0. Berarti penyebut tadi bulatannya harus kosong. Kalau pembilang ngikutin dari soalnya. Misalkan di sini ada X min 4 per X plus 6 itu kurang dari sama dengan 0. Berarti kita cari dulu kan ya pembilangnya, nilai X pada pembilang. Bilang kan berarti X min 4 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan positif 4, pindah ruas ya. Terus yang penyebutnya juga penyebutnya berarti X plus 6 itu sama dengan 0, berarti X nya sama dengan positif 6, pindah ruas jadi negatif 6. Kemudian kalau sudah dapat nih nilai X nya, kita bikin garis bilangan. Berarti yang paling pojok kiri itu negatif 6, yang kanan positif 4. Kemudian bikin deh ininya, tentuin bulatan kosong sama bulatan penuhnya. Berarti negatif 6 kan di penyebut. Tadi kalau penyebut berarti bulatannya selalu